Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lauhil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Apakah doa ini bisa berpengaruh terhadap takdir ikhtiar? Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai, gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau bapak lapar nih, terus bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu. Bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya, gitu kan. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah.
Karena itu ibadah terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua masalah Lauhil Mahfuz itu sebuah buku, kitab. Illa fi kitab kata Allah. Memang kitab artinya memang buku. Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita. Karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri, seluas pandangan mata kita. Setiap orang. Jadi bukan kita begini. Seluas pandang mata, bagaimana tidak? Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tarikan nafas pertama, yang ke 1000, yang ke 100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhil Mahfuz menampung semuanya itu. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit dan bumi, semuanya. Makadir, itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam bentuk keimanan kita pada sholat misalnya. Allah memerintahkan sholat 4 rakaat asar. Ya sudah, kita jalani 4 rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih 4 ya, kenapa nggak 3? Kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang? Coba Allah kasih 1 saja ya. Itu bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas, yang besar, dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya. Tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita, seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat, itu besar sekali. Kata Nabi SAW, mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar, timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah, bisa memuji orang yang benar. Timbangan, bagaimana tuh timbangan? Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya timbangan tersebut, ada nanti orang ditimbang amalnya, karena dia takut dosanya lebih berat, maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu kata Nabi SAW, semua laki-laki kembali kepada poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 27 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat, tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dahulu Bapak tidak melakukan puasa Ramadan, saya tidak tahu apakah karena udzur sakit yang dideritanya atau karena lemah imannya. Lalu sekarang beliau meninggal dunia, apakah saya sebagai anak memiliki kewajiban untuk membayar fidyahnya atau mengganti puasanya? Jazakallah khair. Tentu saja ini dilihat ya. Kalau Anda yakin pasti ayah itu tidak mengerjakan puasa dan tidak ada udzur, nggak ada udzurnya, memang fisiknya kuat, nggak sakit, mungkin sebagai anak Anda lebih tahu masalah itu ya. Kalau memang seperti itu maka tidak ada lagi qadha, karena dia meninggalkan puasa secara sengaja ya. Ini tidak ada pergantiannya. Jadi yang ada adalah anaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan, Anda tahu betul dia punya utang Ramadan. Misal dia puasa 25 hari, 5 hari hutang. Niat mau dibayar, mungkin karena sakit, mungkin karena ada ya, rukhsah, safar misalnya. Kemudian dia habis Ramadan, meninggal dunia. Maka di sini walinya wajib membayarkan itu. Anaknya, istrinya, membayarkan utang yang 5 hari itu. Karena ini jelas dia mampu mengerjakannya. Kasus yang lain, kalau dia dalam keadaan uzur, memang sudah pikun, ya, tidak bisa lagi, atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka ini boleh dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya pada saat dia meninggal. Malah ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi kembali kepada keadaan-keadaan yang saya bilang tadi.
Ini masalah tablik akbar tanggal 15, mungkin tanggal 17 Januari maksudnya ya. Ada tablik akbar di Masjid Istiqlal yang tadinya memang akan datangkan salah satu yang dianggap dai di Timur Tengah, dan saya diminta terjemahan. Kemudian ada flyer yang tersebar itu untuk bergabungnya beberapa dianggap tokoh-tokoh di Indonesia. Tapi ini flyernya sebenarnya teman-teman sekalian belum ada kesepakatan, dan akhirnya disebarkanlah flyer tersebut. Dan itu tidak ada, gitu kan? Itu artinya tidak terjadi. Dalam arti kata tidak ada acara di tanggal 17 itu, gitu kan? Dan flyer ini memang dibuat oleh satu pihak yang belum ada kesepakatan. Sampai saya pun waktu lihat saya kaget, saya lihat foto saya ada. Kemudian saya lihat juga ada logo teman-teman Wisal TV, maka saya telepon teman-teman Wisal, ini antum sudah tahu? Enggak, kami enggak tahu. Gitu. Baik, kemudian saya tanya lagi masalah nama saya, kenapa ada foto akhi, kenapa enggak penterjemah saja misalnya kalaupun harus diterjemah. Maka ada hal-hal yang simpang siur, dan akhirnya sampai ya qaddarallah semuanya memang ini tidak ada, tidak terjadi, dan siapa yang dipasang foto-fotonya itu juga tidak mengisi materi di situ. Jadi semua simpang siur, dan memang orang-orang Syiah di Indonesia memang sedikit bergerak pada saat itu waktu mendengar ada yang mau datang ceramah ini, karena ditahu ini orang mungkin sering menyerang orang-orang Syiah di sana, gitu kan. Seperti itulah yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya kepada saya bilang acara itu tidak ada, ya, tanggal 17 itu tidak ada, dan saya pun waktu itu masih dikonfirmasi saja untuk minta sebagai penterjemah sebatas itu, gitu kan. Saya bukan pemateri, bukan narasumber di situ, dan saya tidak menahu tentang masalah flyer yang disebarin. Tapi sudah banyak orang yang menanggapin macam-macam, dan saya ajak teman-teman sekalian hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan fitnah. Kata Nabi SAW, bihasbin mri'in min syarr an yahkira akhahu muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Cukuplah berat hukuman bagi seorang muslim yang menghina, menjatuhkan, menuduh saudaranya muslim. Gak boleh ini teman-teman sekalian. Kebiasaan memfitnah orang, menyalahkan orang, ikut-ikutan pendapat orang lain, bilang dia juga ikut-ikutan. Gak bisa. Antum harus tahu pasti dulu, kalau perlu tabayun dengan cara baik. Tanya orangnya, telepon, tanya kabar, gitu kan. Maka ini harus dilakukan. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang. Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Tayyibah dan Ya Rahman, dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyian kah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandaq bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan. Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi ma yashrillah wal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik, ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah SWT yang saya tahu tidak ada masalah. Tadabbur surah An-Naml 38-40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman AS, siapakah yang bisa membedakan tempat singgasana Ratu Balqis?
Lalu perebutan antara jin ifrit bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif bin Barkhia, yang dimenangkan oleh Asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata. Pertanyaannya, apakah perbedaan yang dilakukan? Apakah perbedaan yang dilakukan jin ifrit itu dengan sihir? Perpindahan mungkinnya. Sedangkan dilakukan Asif itu dengan doa dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis ke sini. Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba Ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabiullah, saya bisa pindahkan. Sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat, ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, gitu kan, saya. Dan ini Asif ini kalau yang lebih kuat pendapat bukan juru tulis, tapi salah satu kerabatnya Sulaiman alaihissalam yang menghafal ya Alkitab, gitu kan, Zabur, Taurat, gitu kan. Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah, berdoa sama Allah, lalu kata dia, saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah kalau itu datangkan. Lalu terjadilah datang singgasana tersebut. Kalau ini perlu diperbaiki, ini bukan perebutan antara jin ifrit dengan si Asif. Ya kan? Kalau masalah namanya Kuzan, ini ijtihad. Saya tidak pernah dapatkan, kalau saya pribadi nama si jin ifrit, cuma dikatakan ifritu minal jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah SWT karunia karena dia pendampingnya Sulaiman, dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di antaranya memindahkan barang tadi ini, gitu kan. Jadi ini bukan sihir. Dan betul kalau si Asif ini, si sepupunya Sulaiman, keluarga Sulaiman AS ini, dia menggunakan doa. Lalu apakah yang digunakan saat itu kitab Zabur? Apakah kitab Zabur masih ada sampai sekarang sebagaimana Taurat dan Injil? Tentu saja. Ya, kitab Zabur yang digunakan pada saat itu, karena Zabur rujukannya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalam cuma mengembangkan Zabur. Tapi pada saat itu lebih kuat pendapat ulama mengatakan Zabur dan Taurat digunakan keduanya, ya keduanya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat Bukhari, Daud alaihissalam telah diberikan kemudahan. Salah satu mukjizat Allah berikan kepada dia, dia bisa menghabiskan membaca Taurat dan Zabur dua-duanya sebelum pelanah ya tunggangannya dipasang. Mujizat. Jadi dia misalnya selengkap Taurat, lengkap ya, Zabur bisa dibaca oleh Daud alaihissalam sebelum pelanah kudanya diletakkan. Ini karunia, berarti dua-dua kitab ini dijadikan pegangan. Allahu a'lam. Kalau apa itu Haikal Sulaiman, ya itu seperti semacam singgasana, gitu kan. Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf diantara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. Selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan, gitu kan. Karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Ustadz, ana pernah dengar dalil bahwa orang kafir itu najis. Lalu apakah jika kita bersalaman dengan mereka kita terkena najis? Karena saya sering sudah wudhu lalu ada teman di kantor yang ajak salaman sedangkan dia kafir. Kalau saya tidak pernah temukan dalil itu, saya pribadi nggak pernah temukan. Nggak ada istilah kafir itu najis. Yang ada dikatakan dalam Al-Quran memang orang-orang kafir musyrik itu tidak boleh mengurus Masjidil Haram lagi karena mereka najis. Maksudnya bukan fisik mereka najis, kekufuran mereka yang najis, sifat kufurnya itu yang najis. Orang kafir nggak boleh lagi mengurus Masjid Haram karena mereka masukkan patung-patung, mereka tawaf sambil telanjang, mereka bersiul-siul di sana, mereka tepuk tangan. Ini semua sembelih kepada selain Allah di sana. Ini yang dimaksud. Maka makna ayat innahum rijz, sesungguhnya mereka najis, itu karena mereka dianggap tidak boleh lagi, karena kekufuran najis itu tidak boleh mengurus Masjidil Haram. Ada ayat menjelaskan masalah itu. Jadi bukan umumnya orang kafir semua najis, tidak. Orang tua kita non muslim kita wajib bakti, salaman boleh. Saudara kita yang non muslim mahram, tetap mahram berlaku, boleh salaman, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi bukan seperti yang difahami. Apakah anak angkat atau adopsi itu akan jadi mahram bagi orang tua angkatnya?
Seperti anak angkat perempuan, apakah masih boleh bersalaman dengan ayah angkatnya sedangkan bukan ayah kandung? Jazakallah khair. Tidak boleh. Anak angkat tetap bukan mahram, kecuali kalau sempat disusui oleh si ibu itu, gitu kan? Itu lain. Ya. Itu lain. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kasus pernah ada sahabat bernama Salim. Salim ini budak dia, laki-laki, dibeli oleh Hudzaifah bin Yaman, Abu Hudzaifah, ya, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini radhiyallahu anhu punya istri, sudah sangat sayang sama Salim karena dari kecil digendong-gendong, dibawa kemana-mana, juga kayak anaknya sendiri. Pas balik, gitu kan? Mengeluhlah si perempuan ini kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Salim, bukan anak saya, budak dibeli oleh Hudzaifah. Lalu sekarang sudah tinggal sama kami, dia biasa lihat baju rumah saya, dia tidak tutup aurat dan seterusnya, ini sudah kayak anak saya sendiri, gimana? Kata Nabi SAW, susuilah dia, gitu kan? Maka dia menjadi mahrammu. Di sini maksudnya susui dia adalah kebetulan si wanita ini, walaupun ini si laki-laki Salim sudah balik, kebetulan dia masih punya anak kecil yang dia lagi susuin. Maka oleh Nabi SAW disuruh dikasih di wadah asinya, dikasih kepada anak yang sudah balik tadi, diminum oleh dia sampai dia kenyang, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, pengharaman susu itu dengan hilangnya rasa lapar, gitu kan? Ada yang mengatakan riwayat ini khusus untuk Salim, yang lain tidak boleh, gitu kan? Tapi ini umum pendapat, ada pendapat lain mengatakan tidak. Jadi anak-anak angkat kalaupun sudah dewasa, maka kalau si perempuan memang masih punya ASI, kebetulan dia punya anak bayi misalnya, karena kan ada orang begitu ya. Mungkin dia awal nikah umur 17-18 tahun, suaminya sudah ambil anak angkat, gitu kan. Kemudian ternyata seperti ponakannya suaminya, misal ya. Ponakan suami kan bukan mahramnya dia ya. Istri paman atau suami tante, gitu kan. Istri ponakan dan suami ponakan bukan mahram tuh. Perlu digarisbawahi ya. Jangan bilang, oh, ini kena ponakan saya, nggak bisa. Pasangan ponakan bukan mahram kita. Begitu pula dengan yang tadi saya bilang paman dan tante. Banyak orang bilang, oh ini tante saya, dia salaman. Bukan, padahal istri pamannya. Kalau pamannya cerai dia bisa nikah tuh. Yang mahram itu istri ayah, suami ibu. Nah itu mahram abadi. Walaupun cerai dengan orang tua kita, nggak boleh kita nikah sama mereka. Tapi kalau pasangan paman, gitu kan, ini boleh. Pasangan saudara kita ke samping, pasangan adik, pasangan kakak itu boleh menikah, gitu kan. Jadi perlu digarisbawahi masalah itu. Nah anak angkat ini kalau bisa disusuin tadi sampai dia kenyang, maka berarti dia menjadi mahram. Kalau enggak maka enggak boleh. Berarti hukumnya hukum asing. Hukumnya adalah hukum orang asing. Ya. Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh di medan perang? Ada yang bilang bahwa Rasulullah tidak pernah membunuh walaupun di medan perang. Nabi SAW memang tidak disebutkan kalau pernah membunuh musuh di medan perang, gitu kan? Ada beberapa asar yang menyebutkan orang-orang kafir kalau melihat Nabi SAW mereka tidak berani untuk mendekatinya. Tapi ada orang ini pernah dilempari tombak oleh Nabi SAW. Saya pernah sebutkan namanya di materi sirah, tapi juga saya tidak terlintas sekarang namanya. Orang ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi SAW waktu terdesak di perang Uhud. Waktu sudah terdesak, Nabi SAW sudah terluka, maka dia memotivasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta lembing, tombak yang kecil dari Ali. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kami melihat Nabi SAW mundur dan melemparnya. Pada saat melempar lembing tersebut, kami semua terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Dan akhirnya mengenai posisi orang itu kebetulan punya topi besi yang penyambung antara leher dia dengan baju besi yang dari badannya ke lehernya itu ada karet. Dan karet itu yang untuk memisahkan, untuk membuka. Itu ada celah di situ. Kena di situ, sobek. Kemudian orang itu jatuh, berdarah, sedikit saja berdarah, lalu orang itu jatuh. Lalu dia ketakutan, dia mengatakan Muhammad telah membunuh saya. Kata orang-orang Quraisy, yang kamu ini cuma luka sedikit, apanya? Dia bilang kalau Muhammad ludahin saya sekarang saya mati gitu. Karena takutnya gitu. Ternyata orang ini pulang ke Mekah karena luka itu membusuk akhirnya mati betul. Lalu waktu Nabi SAW dengar mati, Nabi SAW mengatakan sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Makanya Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah membunuh, gitu kan? Ini yang disebutkan dalam riwayat.
Ini pertanyaan selanjutnya tentu satu orang yang bertanya sampai 5, tapi yang keempat ini tidak sesuai dengan tema, tapi saya bacakan ya. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu kan? Karena kalau salah satu yang membatalkan sholat makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan untuk membersihkan sisa makanan itu. Ustadz mau tanya bagaimana istri yang khulu tapi pengadilan agama memutuskan tolak satu bayin sugra. Apakah artinya tolak satu bayin sugra? Mohon penjelasannya Ustadz. Maksudnya boleh rujuk atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau istri yang khulu sudah enggak bisa balik lagi. Jadi memang dalam Islam perceraian ada 2 macam ya. Ada 3 macam sebenarnya. Ada perceraian yang terjadi pada saat si suami murtad atau kafir, secara otomatis. Dan ini boleh dia menikah kalau si calon suaminya yang sekarang yang muslim membayarkan tadi maharnya. Kembalikan mahar si mantan suami yang pertama. Yang kedua, cerai yang terjadi pada saat dibahasakan cerai ya, itu pada saat meninggal dunia. Maksudnya terceraikan dengan kematian itu. Maka setelah 4 bulan 10 hari dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti nggak boleh nikah dong. Ini kan cuma selesai masa iddah saja. Ya, jadi seakan-akan dia bercerai. Kalau dia bercerai dalam arti kata di sini berlaku padanya hukum cerai, gitu kan. Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal, dia akan bersatu suaminya di akhirat. Yang ketiga adalah perceraian ya umumnya yang terjadi, dan ini ada 2 macam. Yang ketiga ini ada tolak raj'i, ada tolak bayin. Tolak raj'i, perceraian raj'i adalah perceraian yang bisa kembali. Raj'i diambil dari seperti sama dengan rujuk ya, kembali. Raj'i itu kalau sampai 2 kali diucapkan. Seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sekali, saya ceraikan kamu 2, maka itu masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah yang dia ucapkan yang ketiga, saya ceraikan kamu, sudah yang ketiga, ini sudah nggak boleh. Namanya tolak bayin. Bayin adalah tolak cerai yang tidak boleh kembali lagi, sudah nggak bisa. Kecuali si perempuan tadi nikah sama laki-laki lain, lalu berjalan normal sampai dia cerai normal. Cerai lagi sama suami yang keduanya, terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main dengan perceraian, tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nggak boleh main-main nih, gitu kan. Nggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya, anak saya perempuan dan anak dia laki-laki, nanti kita nikahkan ya anak kita. Kalau dia bilang iya, itu kata Nabi SAW wajabat. Itu harus disampaikan ke anak-anak kalau besar. Dulu kau pernah dijodohkan loh ya. Kalau dia bilang saya nggak mau ayah, ya sudah, dia sudah batal. Makanya jangan tawar-tawarin anak, ini nggak perlu. Tadi tawarkan diri lain. Ini kalau anak nggak boleh karena terkena hukum. Nggak boleh juga main-main dengan cerai. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Kau kalau pulang ke rumah ibu kamu saya ceraikan, gitu kan. Dan seterusnya. Ini nggak boleh main-main. Ini masalah halal atau haramnya kemaluannya istrinya gimana? Ibu-ibu juga gitu, nggak boleh mudah mancing emosi. Ceraikan saya, ceraikan saya. Hanya karena tidak beli baju, hanya karena lupa diantar ke pasar. Nah apa ya? Nggak masuk di akal semua. Pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah sifatnya abadi. Harus selamanya. Kita niatkan begitu. Jangan setengah-setengah. Gitu kan? Dan juga masalah yang ketiga, rujuk kembali. Selama masa 2 kali cerai, kalau belum lewat 3 bulan, maka 3 kali masa haid boleh kembali tanpa akad nikah. Dengan baikan, dengan sentuhan dan seterusnya sudah kembali. Lewat dari itu maka harusnya dia nikah baru. Itu tolak nomor 3, cerai yang umum terjadi, tapi ada 2 macam, ada tolak raj'i, tolak bayin. Tolak raj'i sudah saya jelaskan tadi, bisa kembali kalau 2 kali. Tolak bayin adalah tidak boleh kembali lagi. Kalau ya si istri ini sudah 3 kali diceraikan, kecuali dia nikah dan dia cerai sama suaminya, baru dia bisa kembali. Ini tolak bayin namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kita ajukan di pengadilan Indonesia ada peraturan pemerintah, hakim mengeluarkan tolak bayin sugra. Apakah itu boleh kembali? Nah, di sini memang khusus masalah ini khulu namanya ya. Khulu itu perempuan yang sudah tidak mau sama suaminya, dia yang ngajukan di pengadilan. Nih, saya ngajukan suami saya karena 1, 2, 3, 4, 5 dusta, bohong, apalah mukul saya, tidak kasih nafkah, apalah disebutin sama dia alasannya. Nanti si hakim akan memberikan surat kepada si laki-laki. Dipanggil nih si laki-laki datang.
Setelah datang, ini loh surat suami istrimu. Jawab ya, dalam bentuk tulisan. Si hakimnya nggak buat mereka ribut, enggak. Jadi ini datang di ruangan bersama-sama, hakimnya ada, ini surat keluhan. Suami bilang begini nih, si istri bilang begini. Jawab ya, jawab. Janjian 2 minggu lagi misalnya, tanggal sekian. Maka pulanglah si suami, diketik sama dia, dibalas. Saya tidak begini, alasannya ini buktinya ini. Nanti begitu datang, hakimnya juga cuma ambil, nih balasan suami kamu. Terus dikasih mereka balas-balasan di sini sampai nanti hakim akan mengambil sebuah kesimpulan. Kalau hakim ternyata dengan surat-surat yang masuk, data-data yang masuk, tahu kalau suami ini benar zalim, memang betul dia pemabuk, memang betul dia suka mukul, maka akan dikeluarkan surat tolak bayyin kubra, cerai besar, bayyin, udah nggak bisa kembali. Karena kalau kembali perempuan ini memang berbahaya, kesian. Tapi kalau ternyata dari surat-surat ini ditemukan perempuan ini memang dasarnya tidak benar, memang dianya karena sudah suka laki-laki lain lah, memang karena dia beginilah, begitulah, karena merasa perlu punya mobil, suaminya belum bisa belikan. Hakim temukan memang si perempuan ini yang iseng nih, gitu kan. Maka dikeluarkan tolak bayyin sugro. Surat cerai bayyin tapi sugro. Ini masih bisa rujuk. Masih bisa kembali, gitu kan. Masih bisa kembali. Itu yang dimaksud dengan tolak bayyin tadi sugro itu.